Di episode baru, kita melihat Mo Yunfain berhasil mencapai level semesta setelah menyerap kekuatan hidup yang kuat dari buah kehidupan, dan berhasil membunuh Youyu dari Baihu Squad dan Guisi dari Emperor Martial Squad. Saat kita melihat Luo Feng menyiksa mereka sebelum membunuh, saya bertanya-tanya apakah semua orang merasakan kegembiraan seperti saya, bahkan bertepuk tangan dalam persetujuan. Ini benar-benar memuaskan. Mungkin Anda tidak tahu, tetapi alur cerita ini tidak ada dalam novel aslinya. Jelas, ini adalah adaptasi oleh tim produksi animasi. Pada awalnya, ketika Mo Yunfain mencapai level semesta, Luo Feng tidak melakukan pembunuhan massal tetapi malah bersembunyi di kapal ruang angkasa untuk mengamati gerakan berbagai pasukan, lalu menggunakan Mo Yunfain untuk berkoordinasi dengan Babata untuk perangkap dan berburu. Jika alur cerita ini disajikan dalam animasi, mungkin akan sedikit membosankan. Namun, adaptasi oleh tim produksi membuat cerita ini jauh lebih menarik. Apa pendapat Anda? Satu-satunya hal yang sedikit tidak sesuai adalah teriakan Luo Feng. Mengapa teriakannya membuat saya ingin tertawa? Kembali ke plot. Setelah Youyu dan Guisi tewas, ketika adegan bergeser ke kamp militer di mana Nuolanshan dan Brolin berada, apakah Anda ingin tahu kapan Nuolanshan akan dibunuh oleh Luo Feng? Bagaimanapun juga, orang yang serakah dan tidak tahu malu seperti itu sangat menjengkelkan. Jadi, izinkan saya memberikan sedikit bocoran untuk Anda hari ini. Jika cerita itu tidak diadaptasi, Nuolanshan setidaknya akan bertahan hingga akhir musim ini. Tetapi kabar baiknya adalah, Nuolanshan adalah salah satu pecundang besar dalam pertempuran untuk harta karun di dunia dalam. Alasannya adalah tim yang dia kirim tidak hanya menderita kekalahan total tetapi juga tidak mendapatkan apa-apa. Itu adalah kerugian ganda. Ketika Luo Feng dan timnya keluar dari dunia dalam, Nuolanshan sangat ingin menyingkirkan Luo Feng. Di dunia di mana kekuatan yang berlaku, tidak ada yang peduli jika seseorang di tingkat universe ingin membunuh seseorang di tingkat bintang tanpa latar belakang. Luo Feng berhasil menarik perhatian para ahli tingkat universe yang menjaga ketertiban dan tunduk pada tim tiga kapak, menghentikan upaya Nuolanshan untuk membawa pergi Luo Feng dengan paksa. Bagi para petualang yang baru keluar dari dunia dalam, mereka sering membawa harta yang diinginkan oleh penguasa domain atau dunia. Oleh karena itu, Nuolanshan melewatkan kesempatan untuk menyingkirkan Luo Feng. Kemudian, Luo Feng dan timnya memanfaatkan kesempatan untuk meminta bantuan dari Mingyu untuk menyingkirkan Nuolanshan. Bagi seorang penguasa domain, membunuh seseorang di tingkat universe sama mudahnya seperti menghancurkan semut. Karena Mingyu telah menerima harta benda dari Luo Feng, dia tentu bersedia membantu. Namun, ketika Nuolanshan menyadari bahwa hubungan antara Luo Feng dan Mingyu tidak biasa, dia segera menyimpulkan bahwa Luo Feng mungkin meminta Mingyu untuk menyingkirkan dirinya. Oleh karena itu, dia segera mengambil pesawat luar angkasa dan meninggalkan bintang Changlan. Tidak lama setelah itu, duo yang dikirim oleh Nuolanshan, Dewen dan Bai Kaluo, segera akan tiba di bumi. Namun, mereka tidak pernah tahu bahwa Luo Feng telah membeli seorang pelayan tingkat Universe 9, dan Golden Hornet Behemoth telah lama memiliki kekuatan tingkat Universe 6. Dengan berkah berbagai metode rahasia, bahkan Golden Hornet Behemoth tingkat Universe 6 bisa dengan mudah membunuh seseorang tingkat Universe 9, apalagi Dewen tingkat Universe 6 dan Bai Kaluo tingkat Universe 8. Pada akhirnya, Dewen terbunuh, dan Bai Kaluo diambil oleh Luo Feng sebagai pelayan cetakan jiwa. Ketika Nuolanshan menyadari bahwa dia tidak bisa menghubungi Dewen dan Bai Kaluo, dia menyimpulkan bahwa harta karun di bumi di luar jangkauannya. Oleh karena itu, dia tidak lagi mengirim siapapun ke bumi. Adapun Nuolanshan sendiri, dia tidak bisa mengambil risiko pergi ke bumi. Karena dia berspekulasi bahwa untuk membunuh Bai Kaluo, yang berada di tingkat Universe 8, Luo Feng pasti harus memiliki pelayan tingkat Universe 9 yang bisa merebut pesawat luar angkasa suku mekanik. Ini berarti bahwa bahkan jika dia pergi sendiri ke bumi, dia tidak akan mendapatkan manfaat apapun, apalagi sarang Zerg di bumi yang dia takuti. Meskipun Nuolanshan tidak lagi berharap tinggi untuk harta karun di bumi, dia masih menyimpan kebencian terhadap Luo Feng. Ditambah lagi, bakat Luo Feng dalam kultivasi sangat tinggi, memungkinkannya untuk terus tumbuh dan akhirnya menjadi ancaman. Oleh karena itu, jika diberi kesempatan, Nuolanshan akan membunuh Luo Feng. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Luo Feng, dengan bakat kultivasinya, akan tampil sangat baik dalam seluruh kompetisi elit tingkat stellar. Prestasi luar biasa Luo Feng tidak hanya memenangkan apresiasi Kaisar Black Dragon Mountain Empire tetapi juga menarik perhatian banyak kekuatan besar di kerajaan alam semesta Qianwu, dan bahkan menerima perhatian dari Raja Kerajaan Alam Semesta Qianwu.
Di antara kekuatan-kekuatan ini, yang terlemah memiliki kekuatan seorang master dunia, dan yang terkuat memiliki kekuatan seorang universe venerable, yang bahkan lebih kuat dari seorang abadi. Nuolan Shan sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri ke medan perang di luar domain. Namun, itu adalah plot untuk musim berikutnya. Saya sungguh berharap bahwa setelah musim ini dari Swallowed Star, tidak akan berhenti tapi akan dilanjutkan ke musim berikutnya karena Swallowed Star sangat menarik. Kadang-kadang saya bahkan berharap bisa update 2 kali seminggu. Bagaimana pendapat Anda? Meskipun Nuolan Shan melarikan diri ke medan perang di luar domain, itu tidak ada gunanya. Karena semua elit yang dilatih oleh perusahaan Virtual Universe, jika mereka mencapai tingkat master dunia, akan ditugaskan ke medan perang di luar domain. Meskipun aturan medan perang di luar domain melarang Luo Feng membunuh Nuolan Shan, sesama manusia. Akan tetapi, Luo Feng telah mencapai tingkat master dunia, dengan kekuatan tempur yang cukup kuat untuk membunuh abadi, dan bahkan efek dari serangannya memiliki letalitas yang sangat besar. Pada akhirnya, Luo Feng dengan cerdik menggunakan serangan musuh untuk meledakkan Nuolan Shan menjadi potongan-potongan. Jadi, kematian Nuolan Shan di medan perang di luar domain memang layak didapat? Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.